Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video channel dari konsul.informatika. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas videonya, kita mau informasikan dulu untuk teman-teman yang sedang belajar pemrograman dalam tingkat SMP, SMA, atau sedang kuliah gitu ya, atau sedang bekerja gitu dan sedang mempelajari pemrograman dan algoritma, silahkan mampir ke IG konsul.informatika. Di situ banyak banget kelas yang bisa teman-teman ikuti gitu ya, untuk membantu teman-teman dalam proses pembelajaran gitu. Jadi bimbel online. Oke, kalau udah ready kita akan lanjut ke topik pada hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam satu sesi nih. Namanya adalah sesi dasar Java. Ya, untuk pemula. Jelas karena kita belajar dasar ini untuk pemula. Oke, apa aja sih yang akan dipelajari di sesi dasar Java ini? Di sesi dasar Java kali ini kita akan membahas 4 poin utama gitu ya. Yang pertama ada intro dan algoritma. Yang kedua, variabel dan tipe data. Lalu, kita akan belajar lagi tentang kondisi atau percabangan. Lalu kita akan melanjutkan lagi membahas metode atau di beberapa bahasa pemrograman lain sering disebut dengan fungsi. Terakhir, kita akan belajar tentang perulangan. Gitu ya. Untuk teman-teman yang udah pernah belajar Java, mungkin akan sedikit bingung, kok nggak ada array ya? Gitu ya. Array akan kita bahas setelah perulangan gitu. Berdasarkan pengalaman nih, teman-teman nih ketemu perulangan biasanya effortnya mulai besar tuh. Gitu ya, atau yang paling sulit tuh perulangan. Jadi daripada buru-buru ke array, kita akan bahas perulangan dulu dengan matang gitu ya, gimana flow-nya, gimana dia berjalan, mana yang berulang gitu ya. Kalau udah matang baru kita akan lanjutin ke array untuk bisa ngebahas lebih detail array 1 dimensi dan 2 dimensi. Jadi itu akan masuk ke sesi Java yang selanjutnya. Oke, kita masuk aja ke yang pertama nih, intro dan algoritma. Oke, ini adalah yang saya gunakan untuk tutorial dasar Java kali ini. OS yang saya gunakan adalah Windows, gitu ya. Teman-teman yang pakai Mac atau Ubuntu bebas, tetap bisa mengikuti tutorial ini. Sedangkan kode editor yang saya gunakan adalah NetBeans 13. Untuk teman-teman yang sudah menginstal kode editor lain seperti IntelliJ, Eclipse, ataupun VS Code, itu tetap bisa dipakai. Tampilannya aja akan sedikit berbeda gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum menginstal, kalau mau sama kayak yang saya gunakan, boleh install NetBeans versi 13. Mau ketiga yang lainnya juga boleh. IntelliJ boleh, Eclipse boleh, VS Code juga boleh. Nah, untuk tutorial install Java dan NetBeans-nya gitu ya, nanti kita akan sediakan di video terpisah. Oke teman-teman, jadi persiapkan dulu kode editornya, terus pastikan sudah bisa di-run. Oke. Ini sebenarnya jarang nih dibahas teman-teman ya, tentang algoritma gitu. Kebanyakan tutorial lain akan ngebahas langsung ke dasar teori dari Java. Tapi dari pengalaman teman-teman lain gitu ya, dari pengalaman cerita yang udah pernah diceritain kami, sebenarnya algoritma ini merupakan teori yang penting banget nih teman-teman. Teori yang sebenarnya harus dipraktekkan gitu, karena dari algoritma ini nanti teman-teman belajar bahasa pemrograman apapun akan lebih mudah gitu ya, karena sebenarnya dari shortcode itu merupakan
implementasi dari algoritma yang ada di pikiran teman-teman. Oke, gampangnya kita akan jelasin algoritma dengan ilustrasi ya. Kalau kita ilustrasikan, teman-teman itu sebagai guru yang akan ngajarin muridnya nih, gitu ya. Jadi teman-teman as a programmer itu kita bayangkan, kita ilustrasikan sebagai seorang guru. Dan sistem yang mau kita kembangkan, kita ilustrasikan sebagai seorang murid. Dan muridnya ini, dia nggak tahu harus ngapain pertamanya, dia nggak tahu harus ngapain di akhirnya, gitu ya. Jadi benar-benar perlu bantuan teman-teman untuk dijelaskan apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Jadi ilustrasi sederhananya sama seperti guru sedang ngajarin murid. Oke, ini penting banget nih. Oke, sebagai guru yang baik gitu ya, sebagai guru yang baik, apapun yang kita ajarkan, apapun yang ingin kita tanamkan gitu ya ke murid kita harus minimal ada 3 ini nih. Perlu jelas yang kita sampaikan atau yang kita catatkan ya, atau yang kita tuliskan gitu ya. Detail, benar-benar detail dan terurut gitu. 3 ini harus ada nih. Kita sebagai guru memberikan pelajaran ke murid gitu ya. Jelas, detail dan terurut. Oke, kita pakai sebuah case nih biar lebih gampang. Misalnya ada guru keren tuh di sebelah kiri tuh ya. Ada guru keren yang mau memberikan pelajaran nih ke muridnya yang nggak tahu apa-apa tadi tentang sebuah materi untuk menghitung volume tabung. Hitung volume tabung. Oke, udah kebayang ya teman-teman ya, hitung volume tabung akan seperti apa nih? Oke, kalau teman-teman sebagai guru nih, apa kira-kira nih yang harus teman-teman sampaikan nih kepada murid yang nggak tahu apa-apa ini, yang di sebelah kanan kita nih ya? Bener-bener kosong deh, bener-bener dia bingung mau ngapain, dia nggak tahu angka itu mana, dia nggak tahu harus ngapain gitu ya. Jadi benar-benar harus dikasih tahu detail satu persatu. Aku udah sediain rumusnya gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang lupa. Rumus volume adalah Pi dikali R kuadrat dikali T gitu ya. Oke, coba teman-teman bayangin dulu, teman-teman jadi guru, terus coba bayangin atau coba rencanakan gitu ya. Apa yang mau teman-teman sampaikan, deskriptif aja ke murid. Kita sambil latihan algoritma nih. Boleh dibayangin, boleh ditulis di HP atau boleh ditulis di kertas gitu ya. Di pause dulu aja videonya. Kalau udah beres, boleh dilanjutin lagi. Oke? Tulis dulu aja. Oke, sekarang berarti teman-teman udah nulis nih, atau minimal udah ngerencanain akan ngomong apa gitu ya. Gitu, sebagai guru yang baik tadi tuh harus menerapkan 3 tadi ya, 3 prinsip tadi tuh: jelas, detail, dan juga terurut. Oke, ini saya bayangkan kalau saya yang jadi gurunya nih gitu ya. Saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa menerapkan 3 prinsip tadi tuh. Jadi 1, 2, 3, 4 ini terurut, dan saya harapkan setiap perintahnya itu jelas dan juga detail gitu ya. Saya benar-benar bayangkan bahwa murid yang saya ajarkan ini benar-benar nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi harus benar-benar sabar dan harus benar-benar dijelaskan detail, rinci dan terurut satu persatu. Oke, kita coba sama-sama baca nih teman-teman. Perintah pertama saya gitu ya, saya akan bilang, saya akan jelaskan gitu ya ke murid tadi. Yang pertama tuh kita memerlukan jari-jari ya. Selanjutnya kita akan sebutkan dengan huruf R kecil. Tuh, jadi dia akan tahu tuh kalau R kecil itu berarti jari-jari maksudnya. Terus saya jelaskan lagi nih, yang nilai dari jari-jari ini berupa angka. Tuh, saya jelasin lagi tuh bahwa R itu harus angka ya gitu. Nanti ini kaitannya waktu masalah variabel dan tipe data tuh teman-teman. Makanya kita harus tahu nilainya tuh berupa apa. Terus boleh berupa bilangan bulat, positif, atau bilangan desimal. Tuh. Jadi di yang pertama itu saya mencoba
menerapkan 3 prinsip tadi tuh. Saya harapkan ini jelas, detail, dan terurut. Oke, yang kedua, kita juga memerlukan tinggi dari tabung. Selanjutnya kita sebut dengan T, gitu. Nilai dari tinggi juga boleh berupa bilangan bulat positif atau bilangan desimal, sama kayak sebelumnya tuh. Saya menyampaikannya dengan jelas dan detail. Yang ketiga, untuk nilai pi, kita menggunakan angka desimal 3,14. Gitu ya. Yang 4 atau yang terakhir, lalu untuk menghitung volume tabung, lakukan proses perkalian menggunakan rumus ini. Volume sama dengan pi dikali R dikali R dikali T. Gitu ya. Itu kenapa saya pakai R kali R, karena nanti berkaitan dengan pemrograman. Kalau ingin menggunakan pangkat itu biasanya kita pakai function lagi. Jadi kita benar-benar dari scratch aja, atau dari tanpa function sama sekali, benar-benar dari dasar ya. Jadi R pangkat 2 adalah R dikali R. Makanya di breakdown itu jadinya kayak gitu. Volume sama dengan pi dikali R dalam kurungan ya. Terus dikali T. Oke. Nah, coba kalau yang versi teman-teman gimana coba? Boleh taruh di kolom komentar, nanti kita coba diskusi lewat kolom komentar. Gitu ya. Nah, maksudnya terurut gimana? Ini karena stepnya pendek, cuma 4 step doang, maka agak kurang kerasa nih kalau 1, 2, 3 diacak. Tapi kebayang kalau 4 duluan. Jadi 4 nih, nomor 4 kita pindah ke nomor 1 gitu ya. Jadi nomor 4 ini nih kita pindah ke nomor 1 di sini. Kebayang kan? Dia bingung tuh. Dia akan jalankan rumusnya tanpa tahu apa-apa. Gitu. Jadi makanya terurut itu juga penting. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, lalu apa yang akan murid itu kerjakan? Nah, karena si murid nih orangnya nurut gitu ya. Gitu ya. Jadi plusnya tuh dia tuh nurut tuh. Minusnya dia nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi dia pasti akan melakukan apa saja yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Gitu ya. Bisa aja dia ngebaca catatan nih, atau kita tuh jelasinnya lewat papan tulis, dia nyatat gitu ya. Dia melakukan persis seperti apa yang kita perintahkan. Oke. Jadi si murid ini bukan seperti murid manusia pada umumnya ya, karena kita akan kaitkan ke sistem. Jadi dia tidak ada inisiatif apapun, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan saja. Nurut banget lah ini ya. Oke, terus ngapain lagi nih? Terus kalau misalnya harapannya kan kalau misalnya kita ngasih sebuah langkah-langkah kepada murid akan menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang benar kan? Kepengennya gitu tuh kita sebagai guru ya. Tapi ternyata misalnya ketemu error nih. Ini sering banget nih akan terjadi. Kalau teman-teman udah mulai masuk ke pemrograman, atau kalau menyesuaikan dengan ilustrasinya, misalnya si murid tidak memberikan hasil yang benar gitu, atau secara sistem akan dibilang sistem error. Gimana dong? Siapa yang harus merubah apa yang dilakukan gitu, si murid atau si guru? Oke. Yang sebenarnya harus merubah adalah langkah-langkah yang telah diberikan oleh si guru kepada si murid. Gitu. Berarti algoritmanya, langkah-langkahnya gitu ya, yang diberikan itu ada yang tidak sesuai. Gitu ya. Entah mungkin kurang jelas, entah mungkin kurang detail, entah mungkin tidak terurut gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya si murid nih tidak bisa memberikan hasil yang sesuai. Gitu teman-teman ya. Jadi kebayang kalau misalnya teman-teman pengen buat aplikasi apapun itu gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu pasti harus melakukan apa, itu nanti ngodingnya juga akan bingung. Gitu. Jadi teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah nanti juga kita akan latihan terus-menerus akan seperti ini konsepnya. Kita akan berpikir algoritmanya dulu baru kita mulai codingnya. Gitu ya. Kita akan berpikir step by stepnya dulu baru kita akan mulai codingnya. Gitu ya. Gitu. Karena sekali lagi algoritma ini sebenarnya adalah penting banget. Gitu. Karena coding hanya implementasi dari pikiran kita inginnya membuat apa, step-stepnya seperti apa. Gitu, teman-teman ya. Semoga ini bisa dipahamin tentang algoritma.
Oke, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kita review sedikit. Jadi ya seperti yang sudah tadi kita sama-sama bahas, bahwa guru itu ya kalau kita bayangkan seperti programmer yang ngajarin tanda kutip nih si sistem untuk bisa melakukan apa yang programmer mau gitu. Jadi mustahil si sistem akan bisa melakukan sesuatu kalau programmer aja nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi as a programmer kita perlu mempertajam algoritma kita tuh untuk membuat sistem yang baik gitu. Minimal kalau ada error kita tahu nih errornya di mana nih. Kita bisa lebih cepat mengetahui errornya di mana. Karena algoritmanya kita sendiri yang bikin. Gitu. Makanya nanti waktu penerapan pembuatan sistem gitu ya akan banyak algoritma nih. Jadi teman-teman akan membuat algoritmanya lebih variatif tuh antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Walaupun ada kesamaan, biasanya ada sedikit perbedaan gitu, gak akan plek-plekan sama gitu teman-teman ya. Itu kira-kira ilustrasi sederhana tentang alur kerja bagaimana programmer membuat sistem gitu ya dengan algoritma perintah-perintah yang diberikan oleh programmer gitu. Semoga input ini bisa mempermudah teman-teman dalam belajar selanjutnya. Oke, teman-teman, tenang, nanti langkah-langkah dalam menghitung tabung tadi, volume tabung tadi itu disimpan aja sama teman-teman ya. Itu akan kita pakai lagi di sesi selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam variabel dan tipe data. Oke, teman-teman, makasih banyak udah mau nonton sampai selesai. Terima kasih juga udah mau sama-sama belajar untuk ngebuat algoritma tadi. Semoga teman-teman bisa jadi guru bagi sistem gitu ya, guru yang baik bagi sistem, jadi programmer yang baik bagi sistem. Tetap semangat, kita semua bangga sama teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.